Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa hadir di sini, diundang untuk sharing dhamma. Ya kalau tadi dikatakan saya ambil temanya menjadi orang tua yang bahagia. Rasanya sih ini udah kelewat ya. Apa karena sebagian di sini sudah melalui proses di mana sudah menjadi orang tua yang anak-anaknya sudah besar-besar semua pasti ya. Ada yang masih sekolah anaknya? Udah nggak ada. Ada yang sudah punya cucu? Sudah punya cucu ini. Jadi ini salah temanya dan jangannya. Oh, enggak. Jadi nggak salah, karena apa? Saya akan coba interaktif nih, bertanya kepada ibu-ibu yang sudah sukses, bagaimana sih resepnya atau sehingga menjadi orang tua yang bahagia gitu. Apa benar sudah merasakan itu? Atau bahkan saya sudah seusia ini dan anak saya sudah besar, tapi saya masih belum merasa bahagia. Ada nggak yang begitu? Nah, kalau boleh mau sharing juga boleh ya, Ci. Iya. Atau saya nih sudah sangat bahagia karena cara saya membahagiakan diri sendiri dengan A, B, C, D gitu. Udah punya polanya. Ya. Lalu coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ya di Sigallowada Sutta. Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Nah, jadi orang tua juga mempunyai kewajiban terhadap anak. Kita coba lihat satu-satu apa yang Sang Buddha katakan di sini. Prosesnya kita udah lalui dengan benar belum nih bagi opa-opa, bapak ibu sekalian? Ya, yang pertama yaitu mencegah anaknya berbuat jahat. Benar gak? Sudah dilakukan belum itu? Berhasil gak? Ada yang gak berhasil? Ya itu diri kita sendiri yang tahu. Simpen aja dulu gitu ya. Yang kedua adalah menganjurkan anaknya berbuat baik. Ya, menganjurkan anaknya berbuat baik. Sudah dilakukan? Contohnya misalkan karena opa rajin ke wihara, anaknya tentu harus rajin. Ada yang enggak ke wihara? Ada yang beda agamanya? Berarti belum berhasil. Ya itu salah satu review kita, nggak apa-apa ya Pak. Review kita begitu gitu. Jadi ini catatannya. Nah, kalau catatannya itu apa saya nggak boleh jadi orang tua yang bahagia kalau tidak lulus dari apa yang disyaratkan dari Sang Buddha ini? Belum tentu. Ntar kita lihat dulu ya. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan profesional kepada putra-putrinya, anak-anaknya. Ya tentunya kita sekolahkan. Ya, ada yang anaknya tidak sekolah. Banyak yang sekolah pasti ya, walaupun tingkatannya mungkin nggak sampai di kuliah, tapi SMA minimal ya, atau SMP. Yang penting itu pendidikannya sudah tercapai dan menghantarkan mereka bisa berusaha atau bekerja dengan orang lain. Rasanya itu sudah berhasil belum dilewati? Ada yang anaknya masih belum dapat kerjaan, aduh susah banget kerjaan. Atau anaknya malas banget disuruh kerja pun kok susah gitu ya, karena orang tuanya masih seger dan ngasih terus. Ya udahlah, anaknya masih lontang-lantung. Ada nggak yang begitu? Ada kali ya? Itu juga mensyaratkan bahwa wah berarti kita belum berhasil nih. Apa juga dengan demikian kita nggak boleh bahagia? Harusnya boleh, tapi bagaimana caranya? Yuk nanti kita lihat. Ada dua tuh tadi yang anaknya kuliah apa enggak? Oh ada yang enggak juga. Apakah kita menjadi orang tua yang tidak
tidak bahagia dengan demikian. Yang kedua, anak kita udah sekolah, udah apa, tapi belum kerja gitu, belum bisa kerja. Ini juga akan menjadi halangan kita sebagai orang tua untuk bahagia. Kita lihat berikutnya, yaitu mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak. Ya, ini beban orang tua nih salah satunya ya. Kenapa? Kalau melihat anak kita belum married, kayaknya gimana nih? Anak gue yang cewek udah 30, udah 40 kok belum ketemu jodohnya nih. Beban nggak buat orang tua? Beban banget memang. Terus anak cowok kita juga udah punya rumah sendiri, udah kerja, udah enak. Mana lu pasangannya, mana kenalin dong? Kagak ada juga gitu, nyaman dengan sendirinya. Ya memang sih ini di era sekarang anak muda tuh enggak buru-buru memikirkan berumah tangga gitu. Apalagi katanya seperti di Jepang itu orang menikah itu jadi langka gitu, jadi takut. Kenapa? Satu, biaya hidupnya tinggi gitu kan, kebebasannya berkurang, sehingga mereka jadi krisis untuk anak-anak gitu. Jadi nggak ada lagi pemuda-pemuda, anak-anak yang untuk persiapan masa depannya pengganti orang tua. Nggak ada nih, berkurang di Jepang karena dia tidak banyak yang menikah gitu. Nah, yang berikutnya adalah menyerahkan harta warisan kepada anak-anak pada saat yang tepat. Ini juga problem nih. Ya, kata punya warisan sih udah meninggal aja, nggak ada yang ribut. Kenapa? Nggak ada yang diributin ya. Sama seperti saya ini, saya mau keluarga nggak pernah ribut warisan. Kenapa? Ya nggak ada yang diributin gitu. Nah, begitu banyak matang lah nih gitu, udah rahasia umum lah kita orang-orang di sini gitu, dimanapun gitu ya, itu pasti terjadi gitu ya. Karena ketidakadilan kita atau ketidakberdayaan kita, ada juga yang anaknya setelah ditinggal, yang gede mah lebih serakah nih, misalkan yang kecil mah ngalah gitu. Padahal harusnya seimbang gitu memberikannya. Nah, pada tahap ini kita sudah melewati belum nih untuk memberikan warisan kita kepada anak-anak kita gitu. Nah, ini juga jadi PR. Ketika itu belum kita bisa laksanakan, apa ini menjadi penghalang kita sebagai orang tua untuk menjadi bahagia? Enggak juga ya. Nah, sebenarnya dengan ngomong bapak ibu datang ke sini aja, saya rasa sudah bahagia kan ya? Atau mencari bahagia di sini? Dengan cilalnya kita gitu. Tadi seru banget ya, awal-awal ada ice breaking, keren. Jadi tahu. Padahal udah dibilang apa yang saya ambil gitu ya, pegang. Alpukat ya. Seru. Itu membuat konsentrasi kita jadi kembali gitu. Padahal saya juga tadi udah pakai salah. Saya perhatiin di belakang, saya salah tuh yang pegang mic. Bagus. Apa Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menjadi bahagia sebenarnya ada syaratnya gitu. Benar nggak yang saya katakan hari ini? Ini juga saya dengar dari banyak ahli atau penceramah yang mengatakan demikian, bahwa orang tua yang bahagia adalah orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya seperti tadi yang disyaratkan oleh Sang Buddha dengan 5 kewajiban orang tua itu. Ketika itu berhasil, itu adalah menandakan kita sebagai orang tua yang bahagia. Idealnya begitu gitu kan, idealnya begitu. Ketika semua itu dari 5 yang tadi
kita sudah bisa capai, itu memang membuat kita bahagia, yaitu mencegah anaknya berbuat baik, mencegah anaknya berbuat jahat, mendorong anaknya berbuat baik, gitu kan. Terus memberikan pendidikan yang oleh anak, gitu kan. Yang ketiga, yang keempat adalah mencarikan pasangan. Yang kelima adalah memberi warisan. Ketika itu lengkap, wah itulah orang tua yang bahagia. Kepinginnya sih begitu ya. Tapi apa daya, setelah kita menjadi orang tua dan anak kita juga sudah menikah dan punya cucu, apa nggak ada masalah? Pasti semua ada ya, ketemu ya masalahnya. Dia bilang, tuh anak mantunya begitu sih, cerewet banget. Atau tuh anak punya anak nakalnya minta ampun. Sama tuh cucunya juga begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Atau lu beli mobil kok begitu bekas, harusnya yang gini-gini gitu. Ada nggak tetangga yang gitu? Ada ya. Jadi apakah itu bisa mengurangi bahagianya kita sebagai orang tua? Kalau kita pikirin, iya gitu kan, bahagia kita bisa berkurang. Rese juga nih orang gitu kan. Menilai saya kayak gitu kan. Ya. Nah, syarat untuk bahagia sesungguhnya, syarat untuk menjadi bahagia sesungguhnya bukan penilaian dari luar, bukan penilaian dari luar. Orang lain bilang apa, kita sudah misalkan, dia tuh orang tua yang bahagia karena sudah selesai mendidik anak-anaknya, sudah bla 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 gitu. Kalau udah ada pengakuan itu berarti kita merasa bahagia. Bukan itu. Penilaiannya adalah dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang cocok untuk mewakili kita bahagia, indikatornya atau ciri-cirinya atau apanya ya? Bukan gini. Saya bahagia karena anak saya sudah lulus dan juara 1. Saya sudah bahagia karena sudah berhasil mencarikan jodoh untuk anak saya. Saya sudah bahagia karena saya karena itu berarti faktor luar yang menilai kita gitu. Kita bahagia karena orang lain sudah menilai bahwa kita sudah bisa membuat anak kita sukses, membuat anak kita dapat warisan, membuat anak kita dapat istri, membuat anak kita bla bla bla. Karena orang lain sudah menilai, jadi kita merasa bahagia. Karena bagaimana jika tidak? Apa kita dilarang untuk bahagia? Tentunya tidak. Makanya pakai kata yang tepat adalah meskipun anak saya lulus dengan nilai yang pas-pasan, tapi saya tetap bahagia. Ada bedanya lah. Kalau karena itu adalah unsur dari luar yang menilai gitu. Peduli amat orang lain ngomong apa, gitu kan? Kalau kita masih mikirin orang lain ngomong apa, artinya kita belum bahagia. Sederhana kuncinya sebenarnya. Ketika orang lain menilai bahwa dia udah bahagia karena ini, itu belum bahagia, itu kata orang. Tapi kita yang merasakan sendiri, walaupun ada kekurangan dari apa yang disyaratkan tadi. Anak kita udah umur segini belum menemukan jodohnya. Meskipun dia belum menemukan jodohnya, saya harus bahagia. Siapa tahu, barangkali kita berdoa dan segala macam agar supaya bla 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 tercapai apa yang kita cita-citakan. Jadi bahagia itu dimulai dari awal, dari diri kita sendiri, bukan prosesnya yang seperti roller coaster, seperti komedi puter, seperti apa yang membuat kita pusing. Karena endingnya di akhirnya kita mau diakui oleh orang bahwa tuh dia berhasil bahagia, tapi kita melaluinya dengan
susah payah dengan ruwet karena kita mencatatkan diri kita bahwa kita harus bahagia. Pokoknya teman saya menilai bahwa saya udah bahagia, itulah saya bahagia. Nah itu yang kurang tepat gitu. Tapi di awal kita harus bahagia, meskipun saya uangnya pas-pasan, kerjanya berat, tapi saya sudah berhasil menyekolahkan anak saya walaupun hanya tingkat SMA, SMK misalkan. Jadi meskipun, nah itu membuat diri kita sebagai orang tua bahagia dari awal. Gitu. Setuju ya, Bapak ya? Hah? Setuju. Nah, kalau diperiksa dari situ, berhak nggak kita bahagia? Berhak nggak kita bahagia? Berhak ya. Baik, kayaknya pengen ngobrol terus Romo, tapi waktunya jam 9 udah lewat, setengah 10 harus kita bubar karena nanti ada kebaktian Siddhartha. Nanti lain kali kita undang lagi Romo, dan semoga nggak bosen ngobrol tentang curhatan saya ya. Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya pagi hari ini. Ya. Tapi kalau nanti curhat lagi bayar ya. Ya. Ya baik Bapak Ibu, Oma-Oma sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, pasti banyak kata yang terlewat dari saya yang menyinggung perasaan Oma-Oma. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita berada di tanah sejenak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dari pertama baca parita, bermeditasi dan mendengarkan sharing dhamma, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kebajikan ini kita limpahkan kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Akhir kata sabe sata bawan supitata, semoga semua mali berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan namo buddhaya. Terima kasih Romo, namo buddhaya. Baik, demikianlah tadi Romo Hong Jin sudah baik sekali memberikan pencerahan tentang menjadi orang tua yang bahagia. Semoga hari ini kita bahagia kehadiran Romo Hong Jin, dan tentunya terima kasih atas pengalamannya. Semoga kita ketemu lagi ya Romo di lain waktu kesempatan.